Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Para jamaah, Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Hari ini merupakan pertemuan yang kelima dalam kajian tafsir Quran Surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan menjadi tambahan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, mari kita lanjutkan kajian kita pada tafsir ayat ke-7 dari Quran Surah Al-Fatihah yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat ini merupakan ayat ke-7 bagi para ulama yang menghitung basmalah sebagai ayat pertama. Sementara sebagian ulama menghitung ayat pertama adalah lafal hamdalah, sehingga pada ayat ini dibagi dua. Ayat ke-6-nya mulai dari siratal ladzina an'amta 'alaihim, kemudian ayat ke-7-nya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Biasanya kita terjemahkan ayat ini siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim, tidak engkau murkai atas diri mereka. Waladdallin, dan juga bukan orang-orang yang sesat. Kira-kira begitu terjemahan ayatnya. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, ayat ini merupakan tafsir dari kata as-siratal mustaqim. Apa yang disebut dengan siratal mustaqim, jalan lurus? Penjelasannya adalah ada pada ayat ke-7 ini. Menjelaskan menggunakan contoh namanya. Langsung contoh. Kalau panjenengan membaca Al-Quran, mengaji Al-Quran, ada 2 ayat atau lebih yang di dalam ayat itu terdapat kata kunci atau kosakata yang sama, ya, maka kemungkinan 2 ayat itu ada hubungan saling menjelaskan. Itu sederhananya demikian. Jadi pada ayat ini diawali dengan kata sirat, sementara ayat sebelumnya ihdinas siratal mustaqim. Ada 2 kata yang sama. Maka ayat yang ke-7 ini merupakan penjelasan dari apa yang disebut dengan as-siratal mustaqim. As-siratal mustaqim itu adalah jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat
bukan yang kau murkai, bukan pula orang-orang yang sesat. Sederhananya seperti itu. Jadi ini namanya menjelaskan dengan contoh. Nah, Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, sekali lagi kata sirat ini merupakan kata kiasan. Jadi ketika disebut dengan siratal ladzina an'amta alaihim, maknanya adalah perilaku atau cara hidup ya, orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Jadi kita ketika minta petunjuk pada jalan lurus, caranya adalah bagaimana kita melihat orang-orang yang telah Allah beri nikmat dalam kehidupannya. Itu kata siratnya di situ. Kira-kira siapa yang telah Allah beri nikmat itu? Pada ayat yang lain, dan biasa ini kita jadikan salah satu bagian dari doa ketika selesai salat tarawih ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi ini terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasul, dan barang siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim, maka mereka itu akan bersama dengan orang-orang yang telah Allah beri nikmat atas diri mereka. Jadi Allah menyatakan kalau ingin bersama dengan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, ayo taat pada Allah dan Rasulnya. Siapa yang diberi nikmat itu? Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi. Ini orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Kemudian wasiddiqin, orang-orang yang membenarkan kenabian. Biasanya ditafsirkan dengan para sahabat para nabi. Setiap nabi punya sahabat. Nah, para sahabat para nabi itu disebut dengan as-siddiqin. Meskipun ada sebagian memaknai dengan orang-orang yang jujur. Kemudian yang ketiga asy-syuhada wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Jadi ish kariman aw mut syahidan, pilihan dalam hidup ini kalau bisa hidup mulia, kalaupun mati dalam keadaan syahid. Yang keempat adalah was-shalihin, orang-orang soleh. Orang-orang soleh ini orang-orang baik. Orang-orang baik itu bukan berarti tidak ada kesalahan. Yang disebut dengan orang soleh itu orang yang lebih banyak kebaikannya dibandingkan dengan kesalahannya. Ketika ia melakukan kesalahan, segera ia menyesali itu dan beristighfar kepada Allah. Itu orang soleh. Orang soleh bukan berarti tanpa cacat. Pasti ada kesalahan. Selagi ia masih bernama manusia, pasti ada keliruan. Nah, 4 kelompok inilah yang disebut dengan orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Jadi bagaimana cara kita agar kita bisa meneladani mereka? Berarti mau tidak mau kita harus belajar sejarah hidup 4 kelompok orang ini. Terutama yang paling gampang adalah belajar mempelajari sejarah hidup para nabi. Ada satu ayat ya yang mengisahkan tentang doanya Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi Ayyub ini putranya Ais, namanya abahnya, bapaknya bin Ishak, cucu dari Nabiullah Ishak, menikahi Siti Rahmah, cucu dari putri dari Nabiullah Yusuf alaihissalam. Punya anak 14 orang, 8 orang laki-laki, kemudian 6 orang perempuan, cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Semuanya menjadi qurratu a'yun,
anak-anak yang menyenangkan hati kedua orang tuanya. Beliau ini mewarisi kekayaan bapaknya, kaya raya, fisiknya gagah ganteng. Artinya beliau adalah sosok yang luar biasa saat itu. Tidak ada orang kaya sekaya Nabiullah Ayyub pada masanya, yang membuat iblis heran dan kemudian hasad. Dia hasad, ya Allah, mungkin saja Ayyub itu beribadah kepadamu karena ia telah engkau berikan nikmat yang luar biasa, kaya raya, dia ganteng, gagah, istrinya cantik, anak-anaknya menjadi penyejuk hatinya. Jangan-jangan nanti kalau dia diuji dengan kemiskinan, jangan-jangan dia tidak beribadah kepadamu. Kan begitu cerita ringkasnya begitu. Kemudian iblis itu meminta izin pada Allah untuk melakukan upaya-upaya menggoda Nabi Ayyub ini. Tidak mempan, kemudian hartanya dibakar habis. Cerita ini bisa dibaca dalam kitab Durratun Nasihin. Ketika hartanya habis, iblis ini datang kepada Nabi Ayyub. Bagaimana, apa kau masih mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kemudian Nabi Ayyub, ungkapan yang mungkin menjadi pelajaran untuk kita dan juga mungkin para penjaga ya, para keluarga orang-orang yang sakit di rumah sakit ini, ada ungkapan beliau yang diulang-ulang itu. Alhamdulillahilladzi a'tani summa akhadha minni. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat padaku, tapi kemudian ia mengambilnya kembali dari diriku. Ketika hartanya habis dibakar, tetap digoda iblis, tidak mempan, malah tetap dengan ungkapan bersyukur, engkau dulunya telah memberi nikmat yang luar biasa, kemudian engkau tarik kembali itu. Segala puji bagimu. Kemudian anak-anaknya mati semua, digoda lagi, tetap ungkapannya Alhamdulillahilladzi a'tani summa akhadha minni. Anak-anak itulah titipan darimu, kemudian engkau ambil, segala puji bagimu. Bersyukur, artinya kalau bisa bersyukur ketika ditimpa musibah, luar biasa. Bersyukur ketika diberikan nikmat, biasa. Bersyukur ketika diberikan musibah yang luar biasa seperti ini. Mungkin agak susah kalau kita, berat sekali ya, berat. Tapi pelajaran penting ya, terutama untuk orang-orang yang mungkin lagi diuji dengan sakit ya, keluarga yang diuji dengan keluarganya sakit, mungkin begitu. Sampai kemudian beliau sendiri yang diberikan penyakit yang luar biasa, kemudian diusir oleh masyarakatnya karena tidak tahan dengan penyakitnya. Yang setia hanya satu, istri tercintanya Siti Rahmah binti Nabiullah Yusuf alaihissalam. Kan begitu ceritanya. Nah, apa doanya? Doanya ini menarik untuk kita jadikan pelajaran. Wa ayyuba idh nada rabbahu inni massaniyadh dhurru wa anta arhamar rahimin. Doanya pendek. Ingatlah ketika Ayyub itu mengajukan doa, bermunajat, berseru kepada Tuhannya. Apa doanya Nabi Ayyub? Inni massaniyadh dhurru. Sungguhnya saya ini tersentuh penyakit, padahal penyakitnya luar biasa. Tapi bahasa yang digunakan, ya Allah, saya ini tersentuh penyakit. Bukan ini asabaniyad dulu, bukan saya ditimpa penyakit, tidak, tapi hanya seakan-akan menyentuh penyakit, padahal penyakitnya luar biasa. Penyakitnya luar biasa. Yang dimohon cuma dua, ya Allah, jangan sampai hatiku dan lisanku tergerogoti oleh penyakit ini. Ketika hatiku dan lisanku habis, maka aku tidak sabar, karena aku akan terputus berhubungan dengan Engkau, ya Allah. Hatiku tidak bisa lagi mencintaimu, lisanku tidak bisa lagi berzikir kepadamu. Tidak kuat aku menahan itu ketika aku tidak bisa lagi mencintaimu dan berzikir, tidak lagi berzikir kepadamu. Yang lain tidak apa-apa, ya Allah. Ketika istrinya yang sangat setia itu meminta, Ayyub,
Bukankah engkau Nabi Allah? Bukankah engkau lah Nabinya Allah? Kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah? Kemudian Nabi Ayub bertanya, istriku, berapa tahun kita diberi nikmat oleh Allah? 80 tahun Nabi Ayub. Aku malu istriku kalau cobaan ini belum sampai lamanya selama ketika Allah memberikan nikmat itu kepadaku. Artinya kalau kita pikir-pikir, mungkin kita diberikan cobaan-cobaan, tapi insya Allah masih lebih banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nabi Allah Ayub malu berdoa karena ujian itu belum sebanding dengan nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya. Nah, ketika berdoa pun dia tidak minta sembuh, tidak. Cuma laporan bahasanya. Cuma ini sudah antar nabi dengan Allah. Meskipun laporan sudah paham maksudnya. Kalau kita doanya luar biasa, apalagi doa minta rezeki ketika salat duha. Ya. Maksa doanya. Ketika minta rezeki maksa doanya. Kalau haram halalkan, kalau jauh dekatkan, kalau ada di langit turunkan, ada di bumi keluarkan. Paksa itu doanya. Kita begitu memang. Ya memang maksa kita belum kenal langsung dengan Allah, kan gitu ya. Nabi Ayub tidak, cuma laporan, ya Allah, aku ini disentuh penyakit ya Allah. Padahal sudah luar biasa penyakitnya. Wa anta arhamur rahimin, sementara engkau ya Allah zat yang paling maha belas kasih. Kesabaran yang luar biasa. Nah, ketika kita belajar begini, suatu saat mungkin kita diberikan musibah oleh Allah, maka kita menyadari musibah yang kita tidak sedahsyat musibah yang ditimpakan kepada Nabi Allah Ayub alaihissalam. Artinya apa? Ketika pada posisi seperti itu, bukan berarti Nabi meninggalkan ibadahnya. Tidak meninggalkan ibadahnya. Ketika nikmat luar biasa, dia bersyukur dengan ibadah yang luar biasa. Ketika musibah luar biasa, dia tetap bersyukur dengan tetap beribadah yang luar biasa pula. Mungkin kita tidak bisa seperti itu sepenuhnya. Minimal menjadi pelajaran penting, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Mudah-mudahan yang sakit bersabar, keluarga yang menjaganya bersabar, karena insya Allah di balik musibah itu akan ada hikmah yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, cara kita agar kita ini bisa meneladani para nabi, meneladani para sahabat para nabi, meneladani para syuhada, meneladani para orang-orang soleh, caranya adalah dengan cara kita pelajari sejarah hidupnya. Saya sempat mengatakan di awal pertemuan kita, hampir sepertiga ayat Al-Quran itu berisi sejarah hidup. Artinya apa? Bahwa mengenal sejarah orang-orang terdahulu, baik yang taat pada Allah, baik yang mungkin ingkar pada Allah, menjadi penting agar kita tidak terjerembab, tidak termasuk pada kelompok-kelompok yang mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksud dari Shiratal Mustaqim, contoh yang pertama adalah pola hidup orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Siapa mereka? Dari para nabi, as-siddiqin, asy-syuhada, dan orang-orang soleh. Kemudian yang kedua adalah ghairil maghdubi alaihim, orang yang tidak dimurkai Allah. Pertanyaannya, siapa yang dimurkai Allah? Lagi-lagi panjenengan kalau baca Al-Quranul Karim, maka akan ketemu dengan kelompok-kelompok yang mendapatkan murka Allah. Kelompok-kelompok yang mendapatkan murka Allah itu adalah orang-orang yang melanggar kewajiban di hari Sabtu, Yaumus Sabat. Siapa yang diwajibkan beribadah pada hari Sabtu itu adalah orang-orang Yahudi.
Sesungguhnya dalam tradisi ajaran agama-agama besar itu yang dikenal dengan hari ibadah itu dua yang di dalam Al-Quran. Yang pertama Yaumus Sabat, yang kedua Yaumul Jumu'ah. Jadi kenapa bisa hari Minggu? Ini wallahu a'lam dari mana asal usulnya. Sehingga baginda Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan bahwa innal maghduba alaihim, orang yang dimurkai oleh Allah itu al-Yahud, orang-orang Yahudi. Kata dalam tafsir Al-Marawi, beliau menjelaskan kenapa orang Yahudi itu dimurkai oleh Allah. Karena dalam kitab Taurat sudah diberikan ajaran tentang yang halal dan yang haram. Bahkan beberapa ketentuan dalam kitab Taurat itu lebih keras dibandingkan dengan ketentuan dalam ajaran syariah Islam. Ada aturan-aturan yang sudah jelas tegas mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Artinya mereka sudah tahu tentang yang benar, yang hak itu, tapi kemudian mereka melanggar yang benar itu. Sehingga kata Imam Mustafa Al-Marawi, siapapun yang sudah tahu tentang yang hak, yang benar, ya, tapi kemudian dia melanggarnya, maka masuk pada kelompok al-maghdubi alaihim, orang yang dimurkai Allah. Ketika dakwah sudah sampai, ya, artinya sudah sampai penjelasan mana yang boleh, mana yang tidak boleh, itu ketika kita tidak bisa atau tidak mau untuk mengikuti tuntunan itu, maka jangan-jangan kita termasuk pada kelompok al-maghdubi alaihim, orang yang dimurkai Allah. Ini komentar tafsir dalam kitab Tafsir Al-Marawi menyebutkan demikian. Jadi hati-hatilah ya, ketika dakwah sudah sampai pada kita. Ya. Kenapa? Karena ketika dakwah sudah sampai, maka kewajiban kita untuk tidak ada pilihan lain kecuali mengikuti tuntunan itu. Tidak ada pilihan lain kecuali mengikuti tuntunan itu. Sementara kata ad-dallin walad-dallin, bukan yang sesat, ad-dallin ini disebut oleh baginda Nabi adalah an-nasara, wad-dallin an-nasara. Jadi kata Imam Mustafa Al-Marawi, termasuk bagian dari ad-dallin adalah orang yang tidak tahu kebenaran tapi kemudian membuat-buat sendiri kebenaran itu. Jadi ini juga hati-hati pada kalangan ustadz, ya, muballigh, termasuk diri saya. Ketika memang tidak tahu tentang satu hukum, lebih baik menyatakan tidak tahu. Ketika ada pertanyaan, mohon maaf, saya akan cari dulu jawabannya. Jangan kemudian menjawab asal sekenanya. Asal sekenanya, jangan-jangan nanti termasuk bagian dari kelompok yang disebut oleh Allah dalam ayat ini ad-dallin, orang sesat, orang yang tidak tahu kebenaran kemudian membuat-buat sendiri kebenaran itu. Wal'iyadu billah. Jadi berdasarkan penjelasan ayat yang ketujuh ini, ya, bahwa yang disebut dengan siratal mustaqim itu adalah pola hidup orang yang telah Allah beri nikmat, yaitu dari kalangan para nabi, as-siddiqin, asy-syuhada dan as-shalihin, dan juga bukanlah pola hidup orang-orang yang dimurkai Allah, yaitu orang-orang yang sudah tahu kebenaran tapi tidak mau mengikuti kebenaran itu, dan juga bukan pola hidup orang-orang sesat yang membuat-buat sendiri tentang konsep kebenaran. Nah, oleh karena itu kemudian kita setelah baca surah ini ada jeda sebentar, baru kita baca sama-sama amin. Ya, jadi kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, baru setelah itu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jeda amin. Ini mohon ditradisikan di masjid ini. Jadi makmum harus bersabar sebentar
Jadi jedanya itu kalau dulu di kalangan para kiai ya mengajarkan jedanya seukuran baca tasbih, atau kemudian diajarkan juga dengan jeda Rabbighfirli wali walidayya, meskipun ini tidak perlu diucapkan. Meskipun tidak perlu diucapkan, jeda antara baca waladdallin dengan amin, ini kira-kira baca tasbih. Begitulah kira-kira gambaran kajian kita tentang Quran surah Al-Fatihah. Ya. Jadi mudah-mudahan apa yang sudah kita kaji ini ya, memberikan manfaat yang besar untuk kita. Masih ada cukup waktu untuk memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk mengajukan sejumlah pertanyaan. Kalau bisa saya jawab, kalau tidak bisa saya hutang. Ya, Deng. Mungkin mau bertanya. Mari Pak Direktur. Monggo Pak Direktur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, ini tidak bertanya untuk materi yang sekarang ya. Mungkin di ayat sebelumnya saya terlewat, tidak ikut ya, ada dinas luar. Tentang ini bro, kenapa berbeda ya antara maliki yaumiddin, ma panjang ya, maliki yaumiddin dengan maliki nas, dengan di anas. Apakah memang berbeda arti atau bagaimana? Tentang maliki yaumiddin dengan maliki nasir. Ya itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Luar biasa. Makasih Pak Direktur. Jadi memang Allah itu bisa disifati dengan dua sifat. Allah itu Al-Malik, Allah itu Al-Malik. Jadi di antara Al-Asmaul Husna, nama Allah yang baik itu, Allah itu ada nama Al-Malik, Raja, penguasa, kemudian Al-Malik, pemilik. Nah, kalau dalam Quran surah An-Nas itu memang hanya satu qiraahnya, Malikin Nas. Jadi penguasa. Jadi ketika pendek, penguasa. Kenapa hanya qiraahnya satu itu di antara sekian banyak analisisnya? Karena ini berkaitan dengan sosok yang punya akal. Jadi yang punya akal itu lebih tepat kalau menggunakan Asmaul Husnanya pendek, Malikin Nas. Manusia itu dalam tanda kutip itu tidak bisa dimiliki, nah, gitu ya. Tapi yang tepat itu adalah dikuasai. Jadi Allah penguasa manusia, Allah yang menguasai manusia. Nah, sementara dalam tafsir ayat yang keempat ya, itu malah ada dua qiraahnya. Bisa dibaca dengan panjang, Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Karena ini sekali lagi antara manusia dan non manusia. Atau juga bisa dimaknai dibaca dengan Maliki Yaumiddin, malah boleh. Bisa dibaca dua itu. Penguasa pada hari pembalasan. Jadi dua sifat itu adalah sifat yang bisa melekat pada diri Allah. Cuma standarisasinya boleh tidaknya membaca bukan hanya berdasarkan perkiraan rumus kira-kira, tidak. Tapi dasar orang boleh membaca dengan bacaan berbeda itu harus diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi sanad bacaannya bersambung, gitu. Jadi memang Nabi mengajarkan dua bacaan ini. Nabi kadang membaca dengan panjang Maliki Yaumiddin,
ada Nabi juga mengajarkan dengan bacaan pendek, Maliki Yaumiddin. Sehingga ada sebagian qiraah, kalau Imam Hafiz ya, dari Imam Asim yang berkembang di Asia Tenggara, itu lebih memilih dengan bacaan panjang, Maliki Yaumiddin. Ada dua alasan. Kalau alasan rasionalnya kenapa lebih milih panjang, karena yang memiliki itu pasti menguasai, itu kata Imam Hafiz. Yang kedua ya, bacaan Malik berarti membaca satu huruf panjang ya, Malik ada tambahan satu huruf dibandingkan dengan membaca Malik. Kalau cuma Maliki Yaumiddin berarti hanya 3 huruf. Kalau baca Maliki Yaumiddin berarti 4 huruf, mim, alif, lam, kaf. Kenapa demikian? Karena ada motivasi yang luar biasa dari baginda Nabi, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka dia akan mendapatkan 1 pahala. Wala aqulu alif lam mim harfun, saya tidak menyatakan alif lam mim 1 huruf, walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Alifnya 1 huruf, lamnya 1 huruf, mimnya 1 huruf gitu. Sehingga pilihan ini dipilih oleh Imam Hafiz, berkembang ke Asia Tenggara. Tapi kalau di Haramain ya, Mekah Madinah, panjenengan kalau ikuti bacaan Imam Mekah Madinah pendek. Ini Maliki Yaumiddin. Alasannya apa? Sebagai penguasa itu terasa lebih mengagungkan, lebih agung. Allah disifati dengan menggunakan sifat Malik, penguasa, akan tampak keagungan dibandingkan dengan sifat Malik, pemilik itu. Jadi bolehlah itu didiskusikan. Memang ada perbedaan makna ketika dibaca panjang dan pendek, tapi sepanjang itu diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, maka sah untuk kita baca. Bahkan kita sering berdoa, Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tu'azzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair. Ya Allah, pemilik kekuasaan. Ya Allah pemilik, Allah juga penguasa. Wallahu a'lam bishawab. Gitu, Dokter. Ada lagi mungkin yang monggo, Bapak. Mendekat mungkin biar bisa pakai mic. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustaz bertanya. Ada beberapa penyampaian karena dari tadi yang dibahas adalah doa Siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu juga merupakan doa permintaan. Tentang doa ini ada beberapa penyampaian, bahwa di penyampaian yang satu disampaikan bahwa doa yang baik adalah doa yang detail terhadap Tuhan. Kemudian disampaikan dalam penjelasan yang lain juga disampaikan bahwa berdoa tidak penting, tidak untuk detail. Yang penting adalah istighfarnya. Karena ketika kita beristighfar dan permintaan maaf kita diterima, artinya hati kita bersih, maka Allah akan memahami apa yang kita inginkan. Maka yang paling baik itu seharusnya yang seperti apa, Ustaz? Iya. Ya dua-duanya baik insyaallah. Ya. Jadi kenapa orang berdoa? Ya, karena memang diperintah itu loh. Diperintah. Kita diperintah. Jadi ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian padaku, maka aku akan kabulkan doa kalian. Sehingga para ulama menyatakan tidak akan ada doa yang ditolak oleh Allah. Semua doa pasti diterima oleh Allah. Cuma bentuk istijabahnya Allah itu beragam. Ada yang langsung diterima sesuai dengan permintaan. Ada yang diterima tapi diberikan nikmat lain yang senilai. Ada yang diterima
dengan cara Allah menunda atau menghilangkan bala atau musibah yang semestinya itu diberikan pada orang itu, tapi karena itu berdoa Allah tidak kabulkan doanya sebagaimana permintaannya, tapi Allah cabut musibahnya. Yang keempat itu, kadang kita berdoa tapi tetap datang musibah, boleh jadi itu simpanan kita untuk nanti hari kiamat kelak. Jadi kata para ulama, tidak ada doa yang ditolak, sehingga perbanyaklah berdoa gitu. Karena memang diperintah itu, perintah. Cuma kenapa ada pandangan-pandangan begitu? Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sungguh sudah tahu kebutuhan kita, kan begitu ya. Tanpa minta pun Allah sudah tahu, kan begitu. Cuma sebagai hamba ini memang harus kita minta gitu loh, untuk menunjukkan tadallul kita, untuk menunjukkan kerendahan diri kita. Jadi biar kita menjadi hamba yang merendahkan diri itu boleh, merendahkan diri itu boleh hanya pada Allah. Tapi pada sesama itu nggak boleh merendahkan, tapi cukup rendah hati gitu. Rendah hati beda dengan rendah diri. Tadallul itu memang harus ditunjukkan sebagai hamba kepada Allah. Caranya berdoa. Nah, kenapa ada, meskipun saya tidak tahu sumbernya, ada istighfar. Memang dalam Al-Quran itu banyak sekali perintah dari Allah. Ketika kita mengalami musibah-musibah itu, perintahnya perbanyaklah istighfar itu. Perintahnya perbanyaklah istighfar gitu. Jadi istighfar itu bagian dari doa sungguhnya. Istighfar itu bagian dari doa. Jadi ketika kita taqarruban ilallah, kita istighfar, kita mohon ampun pada Allah, kita mendekat pada Allah, maka Allah tahu kebutuhan kita. Jadi istighfar itu sungguhnya bagian dari doa. Nah, mana yang penting ya, mana yang baik ya, sama-sama baik. Makanya biasanya tradisi di kalangan para ulama salafus saleh itu sebelum berdoa itu pasti istighfar. Tradisinya begitu. Tradisinya itu sebelum berdoa pasti istighfar. Jadi doa itu akan terasa terdengar dengan apa? Allah akan demikian hikmatnya mendengar doa-doa kita ketika kita awali dengan istighfar. Istighfar itu. Ya, tidak perlu dipertentangkan gitu saya. Jadi semuanya sama-sama ada dasarnya. Jadi memang benar tanpa berdoa pun Allah tahu, tapi Allah kan ingin agar kita sebagai hambanya ini menunjukkan tadallul kita, bahwa diri kita ini rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi samalah dengan kita orang tua ya, anak-anak kita. Sebenarnya tahu kita si A si B di antara saudara itu kebutuhannya tahu. Tapi akan begitu nyamannya kita ketika si anak itu mendekat kepada diri kita, daripada tanpa mendekat diberi gitu. Ini bisa ngelonjak nanti, bisa ngelonjak. Ketika mendekat pada kita, pada orang tua, kita kasih dia. Itu demikian juga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaatnya. Masih ada? Cukup Bapak Ibu? Cukup ya? Masih ada. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Mari kita berdoa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.